Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usimu wa iyyakum bittaqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para bapak dan ibu sekalian, sahabat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan rahmat Allah Azza wa Jalla kita berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah, Bait min Buyutillah, dalam rangka kita bersama-sama untuk membuka lembaran warisan Nabi kita Muhammad SAW, dinullah, yang mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini kita bisa selalu mengoreksi keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, dan berusaha untuk menjadikan seluruh hidup kita adalah di atas agama Allah Azza. Karena semuanya kita tidak dilahirkan sebagai seorang yang alim, kita dilahirkan sebagai seorang yang tidak berilmu. والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Anda dilahirkan oleh Allah ke dunia dari perut-perut ibu kita semuanya dalam keadaan tidak berilmu, sehingga belajar atau ilmu sesuatu yang wajib setiap kita untuk menuntut, mencarinya. Dan Nabi kita yang mulia SAW telah menyampaikan, innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu dicari dengan cara ta'allum, dengan cara kita belajar. Dengan cara demikian kita akan mendapatkan ilmu yang diwariskan Rasulullah Muhammad SAW. Bagian yang terbesar dalam kehidupan seandainya seorang yang mengambil bagian ilmu tersebut. Demikian kita menegaskan, wa man akhadahu akhadha bihadzin wafir.
Barang siapa yang mengambil bagian ilmu, maka dia telah mengambil bagian terbesar dalam kehidupannya. Karena hanya dengan ilmu seorang bisa menjadi seorang yang baik. Yang mustahil seandainya Allah menyatakan kepada kita hidup seluruh hidup kita 24 jam sepanjang kehidupan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali apabila kita berilmu sehingga kita bisa menegakkan akidah yang benar, kita bisa menegakkan ibadah yang sahihah, kita bisa mewujudkan al-akhlaqul karimah. Semua hanya bisa kita lakukan dengan ilmu. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menegaskan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Allah akan jadikan dia faham agama. Dia akan memiliki semangat untuk talabul ilmi. Dia akan meluangkan waktunya secara khusus untuk mempelajari dan mendengarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidakkah setiap kita ingin tadinya kita mendapatkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau telah menyatakan, "Nadharallahu ra'an sami'a maqalati." Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencerahkan wajah seseorang sami'a maqalati, yang dia mau mendengarkan perkataanku, yang dia dengarkan perkataanku, yang pelajaran yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawa'aha, lalu dicerna, dia pahami. Faballaghaha, lalu dia sampaikan kepada manusia. Demikian Nabi kita akan mendoakan para orang yang mereka memiliki perhatian dengan warisan Rasulullah Muhammad SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah datang ke pasar, datang ke perkumpulan manusia, lalu berseru kepada mereka, "Tidakkah kalian berebut bersama kaum yang mereka sedang berbagi-bagi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di mana ya Abu Hurairah tempatnya?" Di masjid. Maka orang-orang pun dia mendatangi masjid. Kemudian dia kembali kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya Abu Hurairah, aku tidak mendapatkan orang berbagi-bagi. Bukankah Anda melihat di sana ada, tidak Anda melihat sesuatu di sana? Ada orang yang mereka sebagian baca Al-Quran, sebagian mereka ilmu zafarah, belajar ilmu. Itulah mereka sedang berbagi warisan Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya Rasulullah memang tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, walakin warathul ilma, faman akhadahu akhadha bil harfin ghafil. Nabiullah, para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Akan tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mereka mengambil bagian ilmu, maka sungguhnya dia telah mengambil bagian terbesar dalam kehidupannya. Dan sekian banyak keutamaan yang telah disampaikan Rasulullah SAW berkaitan dengan majelis ilmu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi hari dalam rangka beribadah kepada Allah Taala, dalam rangka kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Taala, dalam rangka menghidupkan warisan Rasulullah Muhammad SAW, dan sebagaimana berkumpulnya kita pada pagi hari dalam rangka mentaati Allah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan kita bersama Nabi kita yang mulia di yaumul qiyamah kelak di Jannatul Na'im. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, at-tabar hatta al-mamam, itulah insyaallah yang akan kita sedikit pelajari pada muhadharah, pada kajian kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini. At-tabar
hatta al-mamat. Bagaimana kita memiliki sikap keteguhan di atas agama Allah Azza wa Jalla hingga kita datang menemui Allah Ta'ala. At-tabat ala dinillah, teguh di atas agama Allah Azza wa Jalla, di atas akidahnya yang sahihah, di atas ibadahnya yang benar, di atas akhlaknya yang mulia, adalah sesuatu yang tertuntut, sesuatu yang menjadi tuntutan kita, yang kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla kita diberikan as-sabat, yang Allah Azza wa Jalla menegaskan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul tsabit. Al-qaul tsabit fi dunya, al-qaul tsabit fil barzakh, al-qaul tsabit fil qiyamah, fi yaum al-qiyamah. Sesuatu yang sangat tertuntut ke setiap kita seorang muslim hingga kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke Jannatul Na'im. Pembahasan kita pembahasan yang sangat penting, yang semua menuntut perkara as-sabar, dan pembahasan yang sangat rawan berkaitan dengan kehidupan kita. Karena pembahasan as-sabar, seorang dia untuk bisa as-sabar, karena pembahasan as-sabar berkaitan dengan yang pertama dalam masalah hati, berkaitan dengan masalah hati manusia, dan berkaitan dengan banyaknya fitnah-fitnah yang terjadi di sekitar kita. Hati adalah pusatnya as-sabar, letaknya as-sabar, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyatakan dalam hadis yang sahih, ala wa inna bil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa yal qalb. Ketahui sesungguhnya dalam jasad seseorang ada sekerat daging. Kalau seandainya sekerat daging ini baik, sehat, bagus, maka jasad itu akan baik. Kalau seandainya sekerat daging ini rusak, akan rusak pula seluruh jasad manusia. Ala wa yaqal. Ketahuilah, sekerat daging itu adalah al-qalbu, yaitu jantung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tamsil antara hati yang merupakan jantungnya amal dengan jantung dengan jasad manusia. Tahukah Anda ikhwan, di mana letak pentingnya jantung bagi jasad manusia? Jantung apa fungsinya? Fungsi jantung dalam rangka itu memompa darah manusia. Sedangkan darah akan beredar ke seluruh tubuh, membawa zat-zat makanan untuk mengantarkan kepada sel-sel tubuh. Kalau jantung ini rusak atau mengalami kelemahan sehingga tidak memumpahkan darah dengan maksimal atau bahkan berhenti sama sekali, maka bisa akan ditebak lambat atau cepat akan terjadi kerusakan yang ada pada jasad manusia. Karena tidak sampainya suplai makanan pada sel-sel tubuh manusia. Akan tapi kalau jantung ini baik, pompa darah lancar, sehingga peredaran darah lancar pula ke seluruh tubuh, sehingga zat makan terantarkan ke semua sel-sel tubuh, maka diharapkan demikian akan menjadi baik dan sejahtera. Perumpamaan yang merupakan sekedar pendekatan. Adapun amal, adapun hati dengan amal mutlak, jantung dengan jasad terkadang tidak memiliki kemutlakan, akan tapi demikian keumumannya. Jasad yang baik, jantung yang baik belum tentu akan menjadikan jasad semuanya baik. Akan tapi hati yang baik
akan menjadikan semua amal dia adalah baik. Jaminan. Kalau hati dia baik, akan menjadikan seluruh amal dia adalah baik. Demikian Rasulullah memberikan tafsir kepada kita. Seandainya demikian keadaan hati manusia, yang dia bagikan raja dengan rakyatnya, demikian Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan perumpamaan hati adalah raja, Malik, dan a'dha anggota badan adalah merupakan rakyatnya. Kalau rajanya baik, akan baik pula rakyatnya. Ini pun sekedar pendekatan, sedangkan hati dengan amal adalah lebih mutlak keadaannya. Lebih mutlak keadaannya. Karena jaminan kalau hati baik, semua amal dia baik. Kalau hati dia rusak, pasti akan rusak amalnya. Pasti akan rusak amal dia. Sedangkan hati yang memiliki peranan demikian, memiliki kerawanan yang sangat tinggi, karena hati dikatakan hati sumyal qalbu qalban litaqallubi. Sumyal qalbu qalban litaqallubi. Hati itu dikatakan hati karena gampangnya berbolak-balik. Karena gampangnya berbolak-balik. Sehingga betapa terkadang cepatnya berubah seseorang. Sehingga betapa cepatnya terkadang seseorang dia berubah. Paginya dalam keadaan tertentu, sorenya dia telah menunjukkan keadaan tertentu yang lain. Perubahannya sangat cepat. Oleh karena itu, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, seandainya Anda ingin merubah seorang, jangan berawal dari merubah fisiknya, bangunan fisiknya. Rubah kerajaan yang ada dalam hati dia. Apabila hati dia berubah, maka semua perubahan sangat cepat akan berubah dia. Bukankah orang yang mereka menunjukkan semua amal keburukan, di satu sisi mereka menunjukkan amal kebaikan orang lain menunjukkan amal kebaikan. Yang satu hampir satu hari penuh amalnya maksiat semua. Yang satu hampir satu hari penuh amalnya semua taat. Jasadnya sama, kedua kakinya sama, kedua tangannya sama, kepalanya sama, kedua matanya sama. Apa yang membedakan antara si fulan yang dia selalu berpindah dari maksiat ke maksiat, yang si fulan berpindah dari taat ke taat? Tidak ada kecuali hati manusia. Kecuali dalam keadaan hati manusia. Sehingga seandainya Anda ingin merubah seorang, maka jangan Anda rubah fisiknya, tapi rubahlah hatinya, dimulai dari hatinya. Demikian yang Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita semuanya. Ibda kama bada Allah wa Rasul. Mulailah dari mana arah Allah memulai dan Rasulnya memulai. Allah Azza wa Jalla mengajarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memulai merubah manusia dari merubah hati seorang dengan menanamkan akidah, dengan menanamkan al-iman yang itu merupakan pusat perubahan bagi seorang, dan karena itulah yang akan mewarnai hati seorang, yang akan merubah semua amal yang dia miliki. Demikian pula hati yang kita miliki ini yang nanti akan menentukan selamatnya seorang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang orang tidak akan selamat, tidak akan dia menggapai kebahagiaan yang hakiki, dan tidak akan dia selamat dalam menghadap Allah Azza wa Jalla kecuali dia menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Yang Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam ayat yang mulia, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana nanti manusia akan menjumpai hari-hari yang harta dan anak-anak tidak akan lagi membawa manfaat. Ya, sekarang harta memang banyak memberikan faedah pada manusia. Anak banyak memberikan faedah pada manusia. Dan manusia berbangga-bangga dengan semua yang berkaitan dengan kaitan yang berkisar antara harta dan anak. Demikian hakikat kehidupan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafaqurun bainakum
wa takatsurum fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia, kehidupan yang laibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia yang banyak manusia menjadi bermain di dalamnya adalah kehidupan yang penuh diwarnai dengan laibun walahun, permainan dan kesia-siaan, wa zinatun dan berhias-hias, wa tafakhur bainakum dan saling berbangga di antara kalian, wa takasur fil amwal wal aulad. Kehidupan yang hanya mereka berbanyak-banyakan dalam masalah harta dan anak-anak. Dan itu sifat secara umum yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi, bagaimana seorang mereka berbangga dengan harta dan anak-anaknya. Bagaimana seorang dia berhias-hias dengan kehidupan dunianya. Bagaimana seorang dia akan berbanyak-banyak dengan harta dan anak. Bagaimana seorang dia bermain-main dalam kehidupan dunia mereka. Seakan kehidupan adalah panggung permainan, selesai. Tidak akan ada di kelanjutan hari-hari berikutnya. Sehingga mereka hidup semaunya, tanpa berpikir tentang apa yang akan membatasi kehidupan dia. Yang penting dia mau untuk melaksanakannya, dia punya kemampuan dan punya kesempatan, maka dia lakukannya. Yang kehidupan dia disifatkan Allah Azza wa Jalla kama sali khaisin a'jabal kuffara nabatu, seperti tanaman yang dia terkena air hujan lalu membuat kagumnya para penanamnya karena indahnya air hujan turun menumbuhkan pertumbuhan. Kemudian bagaimana tanaman itu menunjukkan keindahannya. Kemudian orang yang menanam pun berbangga dan berpuas dengan tanaman yang tumbuh. Summa yahiju fatarahu musfarran. Kemudian mulai dia menua dan mulai nampak menguning. Summa yakunu hutama, lalu mengalami sak-sak kehancuran, kebinasaan. Demikian hakikat kehidupan dunia yang diumpamakan oleh Allah SWT. Semua harta manusia atau diri manusia yang dibanggakan, yang dia rawat baik-baik. Anda berbangga, Anda muda, Anda kencang, Anda tampan, Anda mulus. Akan tapi tahun akan berjalan dan menggerogoti Anda, dan Anda semakin melemah, semakin mengkerut, semakin Anda mengalami penuaan dan akan berpisah dengan semuanya, dan ketika Anda masuk di yang kubur. Demikian kehidupan ini. Terkadang seorang tertipu saat dia melihat kuncupnya kehidupan yang sangat mengagumkan. Yang kemudian dia dibuat lalai, dia akan memasuki saat-saat kehancurannya. Hingga banyak dilupakan dengan apa yang seharusnya dia persiapkan untuk menghadap Allah Ta'ala. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Betapa telah dekat datangnya hari manusia akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, sedangkan mereka berada tenggelam dalam kelalaian, lagi berpaling dari jalan Allah Ta'ala, berpaling dari agama Allah Ta'ala. Demikian manusia tertipu dengan kehidupan mereka, kehidupan dunia mereka. Dia dilupakan saat-saat akan datang menuju Allah Azza wa Jalla. Sehingga sebagian orang mereka ditipu dengan banyaknya, dengan upaya mereka untuk mengumpulkan harta dan berbangga dengan kehidupan dunianya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang hari, ingat wahai manusia, akan datang hari di mana harta-harta yang dikumpulkan manusia, yang dibanggakan manusia, yang ditumpuk oleh manusia. Yang Rasulullah ketika memberikan gambaran masalah harta, ketika sahabat mengatakan, qala al-'abd yaqulu al-'abdu mali mali, hartaku hartaku. Rasulullah,
mau bali dengan apa pedulinya manusia dengan harta dia. Harta dia itu hanya 3. Satu yang dia makan habis, satu yang dia pakai usang, yang satu dia sedekahkan, itu yang akan kekal dalam kehidupan yang akan dia miliki sepanjang zaman. Sedangkan sisanya adalah warisan yang akan ditinggalkan untuk manusia. Alangkah bodohnya ketika manusia mereka terus mengumpulkan harta. Sebagian orang, bahkan mereka sangat aneh, dia targetkan tahun ini 5 miliar. Begitu kecapai target tahun ini 5 miliar, tahun depan 10 miliar. Dia peras tenaga, dia peras pikiran, dia habiskan hari-harinya untuk mengumpulkan harta. Sudah demikian dia tumpuk-tumpuk harta, dia bakhil untuk dirinya sendiri. Dia bakhil. Waktu terus berjalan, dia peras tenaganya, dia peras pikirannya, dia habiskan waktu-waktunya. Dia menjadi budak-budak harta dan dunia. Waktu datang waktu ajal bagi dia masuk kubur, semua dunia dia tinggalkan dan dia tidak memiliki persiapan untuk menghadap Allah Ta'ala. Alangkah ruginya orang demikian. Dia makan tidak seberapa, yang dia pakai tidak seberapa, akan tapi dia telah menghabiskan waktunya sekedar begitu oleh angan-angan semata, hingga dia datang kepada Allah Ta'ala tidak dalam keadaan tidak memiliki persiapan sama sekali. Dan ketahui sesungguhnya Allah telah menegaskan yauma la yanfa'u mal wala banun, akan datang hari-hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi memiliki faedah manfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dia menjadikan semua aset kehidupannya, harta dan anaknya dalam keadaan mereka untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, baru mereka akan memiliki keselamatan di dalam Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau di antaranya mengatakan bahwa hati tidak akan selamat, tidak akan menjadi hati yang qalbun salim, kecuali hati yang selamat dari 5 perkara. Kecuali hati yang selamat dari 5 perkara. Minal syirki tunafil sahih, minal bid'ah tukhalifu sunnah, minal ghaflah tunafil dzikri, minal syahwat tukhalifu al-amr, minal hawa tunafil al-ikhlas. Demikian yang terperkataan ini. Hati manusia dia tidak akan menjadi hati yang selamat kecuali apabila hati dia selamat dari 5 penyakit. 5 penyakit. Penyakit yang pertama adalah asyirku, tunaqidut tauhid, kesyirikan yang akan menghancurkan tauhid. Kesyirikan yang akan menghancurkan tauhid. Tidak akan pernah bisa bertemu antara tauhid dan syirik. Seorang yang dia syirik, dia pasti akan menghancurkan tauhidnya. Karena tauhid pasti dia akan menghancurkan syiriknya. Demikian. Tidak akan bisa bertemu. Sehingga Allah Azza wa Jalla menginginkan hamba mereka beribadah kepada Allah bukan semata-mata ibadah, akan tapi ibadah yang dia menegakkan dengan tauhid, ibadah yang tegak di atas asas tauhid, bukan semata-mata ibadah. Sehingga para ulama ketika mengatakan ayat, menyenangkan ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun ay liyuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Karena tidak setiap orang yang mereka beribadah kepada Allah mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Tidak setiap orang yang mereka beribadah kepada Allah mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam hadis yang mulia, wa ma aktsaru yu'minu billahi wa ma yu'minu billahi aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan orang mereka mengatakan beriman kepada Allah SWT kecuali mereka melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah SWT.
Sehingga ibadah kalau bukan semata-mata ibadah, kalau akan jadi ibadah yang mau terwujud dalam bentuk ucapan dia la ilaha illallah, ibadah yang terwujud dalam kalimat la ilaha illallah, dia total nafikan, dia total tolak semua bentuk penghambaan dan peribadatan dan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia hanya berikan semua ibadah dan dia hanya menjadikan ilah satu-satunya adalah Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur pada taghut dan dia iman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia telah memegang al-urwatul wuthqa, jadi kalimat tauhid la ilaha illallah, tali yang sangat kokoh. Seandainya Anda ingin melihat apakah setiap orang yang mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla mereka tidak mentauhidkan Allah, atau seandainya Anda ingin mengetahui apakah setiap orang yang mereka beribadah kepada Allah ada kemungkinan mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, belajarlah tentang masyarakat Arab jahiliyah yang didakwai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda telah dijaga sejarah. Sekarang saya tanya kepada Anda, masyarakat Quraisy dia mengenal Allah atau tidak mengenal Allah saudara? Mengenal Allah. Bahkan Allah mengatakan di dalam ayat yang mulia, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, andaikan Anda bertanya kepada masyarakat Quraisy, orang-orang Quraisy, maka mereka akan menjawab, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Ketika Abraham datang untuk menyerang Ka'bah, apa yang dilakukan oleh orang Arab? Mereka lari ke bukit-bukit menyelamatkan diri. Kepada siapa Ka'bah diserahkan penjaganya? Mereka tidak menyiapkan pasukan khusus untuk menjaga Ka'bah yang akan dihancurkan oleh Abraham, sedangkan Ka'bah adalah kebanggaan mereka. Yang Abraham datang untuk menyerang Ka'bah disebabkan orang Arab yang telah meletakkan kotoran atau mengecat gereja besar yang dibangun oleh Abraham dalam rangka memalingkan manusia dari Ka'bah dengan kotoran manusia. Hingga Abraham marah, kemudian mengerahkan pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Kata ketika Abraham dia datang untuk menyerang Ka'bah, bukan mereka membuat pagar betis, bukan mereka membuat pagar betis untuk melindungi Ka'bah. Mereka lari ke bukit-bukit, mereka menghindar dari pasukan Abraham. Lalu kepada siapa Ka'bah mereka serahkan penjaganya? Jawabnya adalah apa yang dikatakan oleh Abu Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib dipanggil dan ditanya, maka apa kata Abdul Muttalib kepada Abraham? Kembalikan unta-unta kami. Ana Rabbul Ibil, saya adalah pemilik unta-unta itu. Sedangkan Ka'bah ini ada pemiliknya sendiri, itu Allah Ta'ala. Diserahkan penjagaan Ka'bah kembali kepada Allah Ta'ala. Mereka sangat mengenal Allah. Dan mereka memiliki ibadah kepada Allah SWT. Mereka orang yang memiliki ibadah kepada Allah SWT. Apa yang Anda kenal orang musyrik atau orang Quraisy yang memiliki ibadah kepada Allah? Ataukah Anda memiliki bayangan mereka tidak memiliki ibadah kepada Allah, mereka tidak beribadah kepada Allah SWT? Apa contoh ibadah yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap Allah SWT? Tawaf atau haji, acara tahunan yang mereka setiap tahun mempersiapkan penyambutan untuk menyambut tamu yang datang untuk haji ke Baitullah. Persiapan khusus. Sehingga di antara mereka ada yang mereka bertugas memberikan minum bagi jamaah haji, makan dan minum bagi jamaah haji. Mereka menyiapkan penyambutan khusus datangnya acara tahunan haji. Talbiyah mereka hampir mirip dengan talbiyah kaum muslimin yang diajarkan Rasulullah SAW, akan tetapi memiliki perbedaan yang fatal, yang sedikit akan tapi fatal.
labbaik Allahumma labbaik illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Ini talbiyah mereka. Ya Rabb, aku sambut. Ya Rabb, aku sambut seruanmu, ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik la syarika lak. Ya Rabb, aku sambut seruanmu, ya Rabb, yang tidak sekutu bagimu, ya Rabb, illa syarikan huwa lak. Kecuali syarikat yang memiliki. Kecuali syarikat yang memiliki. Yang kekuasai. Tamlikuhu wa ma malak. Yang engkau menguasai mereka, memiliki mereka, dan mereka tidak memilikimu. Ya. Bagaimana Quraisy mereka bertalbiyah dalam haji mereka, dan mereka tawaf di Ka'bah. Bahkan mereka yang kita kenal tahu dengan telanjang karena justru karena pengagungan mereka kepada Ka'bah, Baitullah, jadi haram, tanah haram. Mereka yang datang dari luar tanah haram, dia anggap semua yang dia pakai adalah barang-barang haram. Sehingga ketika dia masuk ke wilayah haram, apabila dia tidak mendapatkan pakaian dari tanah haram, maka dia lepaskan semua pakaian dia sehingga dia telanjang bulat. Dia tawaf di Ka'bah dalam rangka mengagungkan kesucian Ka'bah. Quraisy. Mereka pula punya ibadah lain. Nazar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika telah masuk Islam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram satu malam. Bagaimana ya Rasulullah? Tunjukkan ya Umar. Tunjukkan ya Umar." Mereka memiliki ibadah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka sempat di saat-saat tertentu mereka mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang sering Anda baca insyaallah dan sering disampaikan kepada Anda insyaallah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang orang-orang Arab, "Fa idza raqibu fil fulki da'wallaha mukhlishina lahud-din. Wa idza najjahum ilal barri idahum musyrikun." Mereka ketika sedang berlayar di lautan. Dalam ayat dalam surah Luqman Allah sebutkan, lalu mereka dikepung oleh ombak yang sangat membahayakan, sehingga tidak ada tempat pelayan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat yang demikian mereka apa yang mereka lakukan? Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka hanya mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Azza wa Jalla semata. Dalla, hilang semua yang mereka sembah. La ta'usa manat, semua dia hilang, dan tinggal Allah yang mereka ingat untuk menyelamatkan keadaan yang demikian. Fa idza najaw ilal barri idahum musyrikun, akan tetapi ketika Allah telah selamatkan mereka dari lautan ke daratan, mereka kembali menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang diinginkan dari seorang beribadah kepada Allah Ta'ala bukan hanya mereka beribadah, akan tapi ibadah yang mereka mentauhidkan ibadah mereka hanya untuk Allah semata, sehingga dia tidak memberikan sedikit pun ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan bangga apabila seorang mengatakan walhamdulillah, saya sudah salat, saya sudah puasa, saya sudah haji, walhamdulillah. Akan tapi tanyakan yang kedua yang tidak boleh tertinggal, sudahkah Anda membebaskan diri Anda dari semua jenis kesyirikan kepada Allah Ta'ala? Pertanyaan yang tidak boleh tertinggal. Karena seandainya Anda seorang hujjah, seorang haji, al-hajj, setiap tahun haji, Anda bersedekah banyak-banyak, Anda berpuasa wajib ditambah sunnah, Anda tunaikan kebaikan-kebaikan yang banyak, akan tapi lalu Anda melakukan amalan asyirku billah, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan, dan Allah dengan kehendaknya akan mengampunkan dosa selain asyirku billah.
lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ya Muhammad, manusia terbaik, al-amin, yang manusia semuanya mengacungkan jempol kepada Anda, manusia yang sangat dermawan, manusia yang berakhlak mulia. Seandainya engkau ya Muhammad menyekutukan Allah Azza wa Jalla, niscaya akan hancur semua amal Anda. Ibnu Jad'an, seorang yang mereka di zaman jahiliyah terkenal kebaikannya dan dermawannya. Dia membebaskan budak dan membuat kebaikan sangat banyak. Kata istri Rasulullah, ya Rasulullah, Ibnu Jad'an finnar. Nah, iya. Karena dia tidak pernah mengucapkan sekalipun kalimat Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Di hari Jumat kiamat, alias tidak beriman kepada Allah, tidak mengesahkan Allah, tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Kebaikan semuanya hancur. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya ketika seorang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bersama itu dia melakukan banyak kebaikan termasuk ibadah kepada Allah taala. Wajib baginya untuk mengesahkan Allah. Maka tidak akan dikatakan al-qalbus salim kalau seandainya dia tidak membebaskan dirinya dari asyirku billah, dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seandainya Anda betul-betul takut dengan syirik, maka tidak ada bukti yang paling nyata kecuali Anda pasti akan belajar dengan tafsir, Anda akan belajar dengan mendetail untuk mengetahui apa itu asyirku billah, sehingga Anda akan bisa mengatakan walhamdulillah saya terbebas dari perbuatan asyirku billah. Bagaimana seorang akan mengatakan terbebas dari sesuatu tanpa dia mengetahui sesuatu tersebut? Bagaimana orang dia akan mengatakan terbebas dari perbuatan asyirku billah sedangkan dia tidak paham apa itu asyirku billah? Tidak mungkin. Sehingga pasti dia akan belajar dengan tafsir, belajar dengan detail apa itu yang dimaksud, apa itu hakikat asyirku billah, apa itu rincian asyirku billah, sehingga dia bisa beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Taala dan membebaskan dari perbuatan asyirku billah. Demikian pula hati tidak akan dikatakan al-qalbus salim kecuali hati yang dia menolak bid'ah, yang seandainya dia berhias dengan bid'ah tukhalifu sunnah, pasti akan menyelisih sunnah, pasti akan menyelisih sunnah. Dan bid'ah apabila diwujudkan, dilakukan tumitu sunnah, pasti akan mematikan sunnah, pasti akan membuat matinya sunnah. Kalau sekarang Anda membuat bid'ah zikir setelah salat dengan zikir bid'ah yang Anda rancang sendiri, yang Anda susun sendiri, maka otomatis sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia zikir ba'da salat akan mati. Pasti. Demikian. Tidak bisa tidak. Di mana Anda berhias dengan bid'ah dalam masalah akidah atau ibadah, kecuali sunnahnya akan mati. Pasti demikian. Tidak bisa tidak. Dan seorang yang dia hatinya selamat, yang dia telah mengimani kitab dan sunnah, yang Allah mengatakan agama Allah telah kamil, syamil, sempurna, yang Allah telah menyatakan, yang telah menurunkan ayat yang mulia dari langit yang ketujuh di hari Jumat, di waktu Arafah, yang Allah menegaskan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Maka orang yang hatinya mengagungkan Allah, orang yang hatinya dia mengagungkan syariat Allah, dia tidak akan bermain-main dengan bid'ah yang akan menjadikan pelecehan pada sunnah. Karena orang yang mereka melakukan bid'ah atau mengajarkan bid'ah, maka mau tidak mau dia pasti akan mengatakan syariat belum sempurna kecuali dengan bid'ah yang aku ajarkan ini. Pasti. Tidak bisa tidak. Demikian pula tidak akan dikatakan al-qalbus salim apabila hati ini tidak selamat dari al-ghaflah yang akan menghilangkan az-zikru, menghilangkan zikir kepada Allah Ta'ala. Orang yang mereka lalai
Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang telah lalai dalam kehidupan dunia mereka. Kehidupan mereka pasti berisi dengan keberpalingan terhadap agama Allah Azza wa Jalla dan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ketika manusia dia telah melalaikan terhadap datangnya yaumul qiyamah, dia lalai dari hari-hari yang dia akan masuki, yaitu yaumul qiyamah, yaumul akhir, maka dia pasti akan berhias dengan al-ghaflah, dan al-ghaflah dia pasti akan membawa kepada al-i'rab, keberpalingan dari agama, dari ajaran Allah Ta'ala. Sehingga kehidupan mereka sebagaimana Allah katakan, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Demikian gambaran kehidupan yang Allah gambarkan. Kehidupan orang mereka berpaling dari agama Allah karena kelalaian mereka. Mereka tidak pernah menjadikan hati yang Allah berikan untuk memahaminya. Mereka tidak pernah menjadikan mata yang Allah berikan untuk memandangnya kebesaran Allah. Mereka tidak menjadikan telinga yang Allah berikan untuk mendengarkan pelajaran Allah. Sehingga mereka tidak bisa mengambil apa yang diajarkan Allah kepada dirinya. Ghaflah. Mereka tidak letih kehidupan mereka. Ulaika kal an'am, sebagaimana binatang yang urusannya adalah syahwat, kenyang, puas, dan bagaimana dia mencukupi sandang papan pangan, selebih dari itu maka tidak ada urusan sama sekali. Demikian manusia. Dan tidak akan dikatakan al-qalbus salim seandainya hati ini tidak selamat dari lilitan syahwat, tukhaliful amra, yang akan menyelisih, yang akan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka kehidupannya dililit oleh syahwat, dia akan menjadi pengabdi syahwat, akan menjadi ahlus syahwat, maka dia teramat sangat sulit untuk dia berkhidmat mewujudkan perintah Allah Azza wa Jalla. Karena dia sedang dibuat tergila dengan syahwatnya. Dia sedang terfitnah dengan syahwatnya, sehingga dia akan menjauhi dan akan selalu berpaling dari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Dan tidak akan dikatakan al-qalbus salim kecuali dia selamat dari al-hawa yang akan menghancurkan keikhlasan, yang akan menghancurkan keikhlasan. Dia akan menjadi ubadul hawa, penyembah hawa nafsu. Tidak bisa mengikhlaskan amal dia untuk Allah Azza wa Jalla. Saatnya dia melakukan amal yang zahirnya adalah amal ta'ah, amal ubudiyah. Akan tapi target hatinya adalah ini keinginan hawa. Boleh jadi ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya. Apakah itu harta atau jabatan atau kekuasaan dan semisalnya, maka ke sana arah yang dia inginkan. Dan ketika manusia mereka datang kepada Allah, la yanfa'u malun wala banuna illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang mereka mati yang selamat, yang mereka akan selamat menghadap Allah Azza wa Jalla. Betapa sangat butuhnya kita menjadikan hati kita al-qalbus salim. Satu-satunya keadaan yang Allah akan menerima kedatangan dia dengan dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan betapa susahnya kita mewujudkan al-qalbus salim, yang hati dikatakan hati sumyal qalbu qalban litaqallubih. Dan alangkah seandainya kita menjadi orang yang diberi yang dikatakan Rasulullah wal iyadzan billah, yang Rasulullah pernah mengatakan, fawalladzi fala ilaha illa ghairuh, fawalladzi la ilaha illa ghairuh, demi Allah yang tidak sembah yang hak kecuali Allah Azza wa Jalla.
inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayusbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Demi Allah, benar-benar akan ada orang yang mereka beramal sepanjang umurnya amalan ahlul jannah. Dalam hadis yang lainnya, bima yubdi finnas, apa yang nampak di dalam pandangan mata manusia, hingga jarak antara dia dengan jannah tinggal 1 jengkal. Dan telah mendahului kitab catatan takdir baginya. Fayamalu bi amali ahli nar, kemudian dia menutup akhir hidupnya dengan amal ahli nar, fayadkhuluha, kemudian dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Akan ada orang yang demikian keadaannya, dan kita berlindung kepada Allah seandainya hati kita mengalami yang demikian. Dan kebiasaannya yang demikian terjadi, sebagaimana Rasul katakan, bima yaktu binas, amalan yang dia nampakkan manusia demikian, dan biasanya adalah terjadi kerusakan dalam batin dia, terjadi kerusakan dalam batin dia, sehingga amal zahirnya tidak sebagaimana yang ada dalam batin dia. Sehingga para ulama kita mengatakan hendaknya seorang yang ihtimamnya, perhatiannya kepada hati dia lebih dibandingkan dengan perhatian dia kepada amal yang dia wujudkan. Karena amal tidak akan bermanfaat di hadapan Allah kecuali disertai dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan niat yang benar, dengan dalam keadaan hati yang salim, yang benar. Demikian. Dan as-sabat letaknya di hati kita. Sehingga pembahasan kita untuk agar kita memiliki sikap as-sabat sesuatu yang sangat rawan. Apalagi hati bukan milik kita, yang Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, inna quluba bani Adam fi usbu'ihi baina usbu'ihi min asabi'ir rahman. Hati-hati anak Adam, mereka berada di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla, yang Allah akan memalingkan sekehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga betapa sangat butuhnya kita hati kita as-sabar. Dan as-sabar ada di antara pemberian dari kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Sehingga bagaimana Rasul kita yang mulia meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan sabatnya hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma afriq alaina sabran wasabbit aqdamana. Demikian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita meminta kepada Allah as-sabat. Bagaimana kita meminta kepada Allah as-sabat, kekokohan, keteguhan hati, agar kiranya kita nanti kembali kepada Allah azza wa jalla dalam keadaan kita membawa hati yang selamat dari asyirku billah, hati yang selamat dari al-bid'ah, hati yang selamat dari al-ghaflah, hati yang selamat dari al-syahwat, hati yang selamat dari al-hawa. Dan kerawanan keadaan hati kita, sangat berbahayanya keadaan hati kita, ditambah lagi dengan berita yang telah disampaikan Rasulullah SAW berkaitan dengan kasratul fitan, banyaknya fitnah-fitnah yang ada, banyaknya fitnah-fitnah yang terjadi, fitnah yang akan membakar hakikat seseorang, yang bisa membuat tergelincirnya kaki-kaki sehingga dia bergeser dari kekokohan di dalam beragama. Fitnah. Dan alangkah banyaknya berita fitnah yang telah dijelaskan, disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di antaranya, Rasulullah pernah bangun malam dalam keadaan terkejut. Lalu beliau mengatakan, Subhanallah, Subhanallah, Mada anzalallahu minal khazain wa mada anzalallahu minal fitan. Man yuqidu sawahibal hujurat kay yusallin rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Demikian dia telah pernah disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah, betapa sangat banyaknya perbendaharaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betapa sangat banyaknya fitnah-fitnah yang ada. Betapa sangat banyaknya fitnah-fitnah yang diturunkan oleh Allah Taala. Rasulullah SAW seakan-akan diberikan oleh Allah ini kekuatan untuk melihat turunnya fitnah, sebagaimana turunnya benda-benda yang dilihat dengan mata kepala beliau. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Man yuqidu sawahibal hujurat, mana di antara para suami yang mereka membangunkan istrinya kayusallin, agar mereka menunaikan salat malam, rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah, berapa banyak orang yang mereka berpakaian di dunia akan tapi mereka telanjang di akhirat. Hadis yang mulia yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW ini memberitakan di antaranya betapa akan banyaknya, betapa akan datang dan bergulirnya fitnah-fitnah yang terus menerus di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan betapa fitnah-fitnah itu akan sangat banyak memalingkan manusia. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat, mana di antara para laki-laki yang mereka membangunkan para istrinya agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Mengingatkan agar mereka bagaimana melazimi ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan dipalingkan dengan fitnah-fitnah yang ada. Dan ketahui sesungguhnya amal manusia nanti yang merupakan hakikat pakaian kehidupan dari yaumul akhir. Libasut taqwa huwa khair. Pakaian takwa itulah yang baik. Sehingga para ulama menerangkan tentang hadis rubba kasiyatan fid dunya ariyatan fil akhirah. Berapa banyak manusia mereka di dunia mereka serba bisa menutupi segala kebutuhan kehidupannya dengan rumahnya, dengan mobilnya, dengan rasa laparnya tertutupi, rasa hausnya tercukupi, semua yang diinginkan terpenuhi. Akan tapi mereka tidak memiliki amal kesiapan untuk bertakwa kepada Allah, sehingga dia tidak memiliki bekal pakaian untuk dia berpakaian di yaumul akhir. Sehingga di yaumul akhir dia adalah ariyat, sedangkan di dunia dia kasiyat. Di dunia dia tutupi semua kebutuhannya, tercukupi apa yang dia inginkan dengan harta yang dia miliki. Akan tapi dia tidak pernah mengumpulkan amal sebagaimana mereka mengumpulkan harta, sehingga dia akan telanjang di akhirat karena tidak memiliki amal takwa. Sedangkan takwa adalah libas, pakaian yang akan jadi pakaian dia berhiasi di sisi Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah. Hadis riwayat Muslim. Demikian Rasulullah SAW memberitakan tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi. Beliau mengatakan di antaranya, Badiru bil a'mal fitanan. Segeralah kalian beramal, akan datang fitnah-fitnah, akan muncul fitnah-fitnah fitan. Ini fitnah yang banyak, bukan hanya satu dua fitnah yang sangat banyak. Qaqita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Yang digambarkan Rasulullah SAW
Fitnah-fitnah yang berdatangan qatita'il lailil mudlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Sesuatu yang dahsyat. Yang bermaksud dia berlindung kepada Allah Jalla. Aku berlindung dari fitnah-fitnah al-lail yang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yang barang siapa yang dia tidak memiliki cahaya yang menyibak gelapnya fitnah, dia tidak akan selamat. Dia tidak akan bisa melihat hakikat. Badiru bil a'mal. Segeralah Anda beramal, segera Anda beramal. Tunaikan amal, sehingga amal menunaikan amal, bersegera beramal, beribadah kepada Allah Ta'ala, berhias dengan ibadah, menyibukkan dengan ibadah. Satu di antara perkara yang akan menyelamatkan dia dari tergelincirnya dengan banyaknya fitnah yang datang. Dan a'zamul ibadah adalah talabul ilmi di zaman fitnah. Sebesar ibadah adalah talabul ilmi, mencari ilmu sehingga dia bisa membedakan antara ini hak dengan batil. Dia akan bisa menyingkap hakikat kebatilan dan dia akan berjalan di atas kebenaran. Yang Rasulullah gambarkan betapa dahsyatnya fitnah yang terjadi. Seorang dia paginya masih beriman, sorenya dia kafir di hari yang sama. Sorenya dia mukmin, paginya telah kafir di hari yang sama. Ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunya, dia jual agamanya dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Dia jual agamanya dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Sehingga dia jual sangat murah agama dia sekedar untuk mendapatkan potongan-potongan kehidupan dunia. Aradu minad dunya. Ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Arad. Apakah itu harta? Apakah itu jabatan? Apakah itu kedudukan? Apakah itu wanita? Apakah itu kenikmatan dunia akan dia inginkan? Semua yang berkaitan dengan terpenuhinya keinginan dunia dia out. Dengan cara dia menjual agama Allah SWT. Dengan cara dia menjual agama Allah SWT. Berapa banyak orang mereka rela melakukan perbuatan asyirku billah untuk mendapatkan harta. Berapa banyak orang mereka dalam rangka untuk mendapatkan harta dia lakukan infak. Berapa banyak orang mereka dalam rangka untuk mendapatkan harta dia lakukan al-ma'asi wal-dhunub. Dia jual agama, dia jual agama. Dia tinggalkan agama, dia lepaskan agama. Dalam rangka untuk mendapatkan dunia yang diinginkan. Dan demikian keadaan kehidupan yang sekali kita pastikan. Sehingga orang tidak malu-malu untuk dia berbuat nifaq untuk mendapatkan meraup kehidupan dunia, apakah itu ketenaran atau jabatan, kedudukan dan semisalnya. Maksiat, menjual akidah, menghancurkan al-wala wal bara, dia tinggalkan agama semata-mata untuk mendapatkan kehidupan dunia. Al-fitan. Karena fitnah yang bergulir dan menyusup di hati dia, sehingga agama menjadi barang yang sangat murah. Yang di zaman para salaf kita, Allah Azza wa Jalla bagaimana menceritakan keadaan mereka jual dunia mereka untuk mendapatkan agama, kenikmatan yang kekal di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Mereka jual hartanya, mereka jual dirinya dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Para sahabat, contoh konkret dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka untuk mendapatkan agama, membela agama, mendapatkan apa yang diisi Allah Ta'ala dan kecintaan kepada Rasulnya, maka mereka rela untuk menjual seluruh dunia yang mereka miliki. Suhaib Ar-Rumi antaranya, ketika dia mau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka dia dihadang oleh orang kufar Quraisy di tengah jalan. Ya Suhaib, Anda dulu datang ke sini dalam keadaan miskin, lalu Anda kumpulkan harta, lalu sekarang Anda akan bawa harta ini keluar. Kami tidak rela, ya Suhaib. Apa kata Suhaib? Bagaimana seandainya seluruh harta kami akan tinggalkan untuk Anda? Dan kemudian dia dibiarkan melenggang ke Madinah untuk hijrah. Suhaib tawarkan,
Seandainya kalau hijrahku saya bayar dengan semua hartaku, apakah Anda akan membiarkan kami berjalan? Demikian suai. Dia beli kesengsaraan perjalanan hijrah ke Madinah. Akan tapi diberikan kemuliaan besar dengan semua harta yang dia kumpulkan. Sehingga ketika dia sampai di Madinah, bagaimana Rasulullah mengucapkan selamat besar kepada Suhaib, Rabihal bai'u ya Aba Yahya, Rabihal bai'u ya Aba Yahya, Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Sungguh telah beruntung perdaganganmu wahai Abu Yahya. Sungguh telah beruntung perdaganganmu wahai Abu Yahya. Dengan siapa Suhaib Ar-Rumi Abu Yahya berdagang? Dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan Allah Azza wa Jalla. Dia telah bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Utsman ketika datang dengan membawa barang dagangan yang sangat banyak di atas untanya, dia katakan pada para tengkulak, mana orang yang mau menawar dagangan saya dengan 10 kali lipat? Mana ada orang mau menawar? Apalagi sampai 700 kali lipat. Maka kata Utsman, saya telah jual daganganku pada zat yang telah menawar dagangannya dengan sekian puluh kali lipat sampai 700 kali lipat, yaitu Allah Ta'ala. Seluruh hartanya diperuntukkan untuk kaum muslimin. Dia berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Demikian salaf kita. Akan datang zaman di mana fitnah menjalar, hati manusia telah berubah keadaannya, maka dia jual agama sekedar untuk mendapatkan potongan-potongan kehidupan dunia. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah menyampaikan pula di antaranya, lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamu lahum wa yundiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun yang datang setelahku kecuali mereka, yang datang sebelumku kecuali mereka telah menyampaikan setiap kebaikan yang diketahuinya kepada umatnya dan memperingatkan setiap kejelekan yang diketahui kepada umatnya. Wa inna hadhihi ummatukum ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiruha bala wal umur tunkirunaha. Dan umat ini dijadikan baiknya pada awal generasi, as-sahabat, at-tabi'un, atba'ut tabi'in, adalah al-qurun at-thalatha al-mufaddalah yang disebutkan Rasulullah SAW. Dan secara mutlak adalah as-sahabah ridwanullah alaihi jami'an, yang Allah telah menjadikan generasi mereka generasi yang Allah telah memberikan pujian dengan pujian yang sangat banyak. Pujian yang menunjukkan tingginya kedudukan para sahabat yang mendapatkan tazkiyah dari Allah Ta'ala. Yang Allah katakan tentang mereka, ulaika humus sadiqun, ulaika humul muflihun, ulaika al-mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang yang telah jujur dengan imannya. Mereka orang yang telah beruntung dengan ini dagangannya. Demikian Allah mengatakan tentang al-muhajirun dan tentang al-ansar. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang al-muhajirin,
lil-fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa udhu fi للفقراء المهاجرين الذين أخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون المهاجرين الفقراء من المهاجرين yang mereka telah terusir dari kampung halaman mereka, terusir dari harta-harta mereka, yang mereka lakukan semua dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala dan dalam rangka untuk menolong Allah dan Rasulnya. Maka dengan semua yang telah mereka lakukan, ulaika humus shadiqun, mereka yang telah jujur, yang telah benar menunjukkan iman mereka, yang mereka telah betul-betul terbukti kejujuran atas pengakuan iman mereka. Karena setiap orang mengucapkan kalimat iman, Allah tidak akan biarkan, bila Allah akan menguji mereka untuk melihat tingkat kejujuran iman mereka. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia menyangka kalau mereka akan biarkan saya mengatakan aman dan kami beriman kepada Allah Ta'ala, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Ta'ala, sedangkan ujian sesuatu yang telah pasti Allah berlakukan pada umat sebelumnya, yang dalam ujian itu kata Allah Subhanahu wal ya'lamallahu alladziina aamanu wa ya'lamallahu alladziina shalaqu wa ya'lamanna al-kaadzibin, agar Allah mengetahui orang yang mereka terjujur dengan ucapan imannya, dan agar Allah mengetahui mereka yang dusta dengan ucapan iman yang mereka ucapkan. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Apakah kalian menyangka akan masuk jannah kata Allah? Apakah kalian menyangka Anda akan masuk jannah sedangkan belum datang kepada Anda semisal yang telah datang pada umat sebelum kalian, yang mereka ditimpa oleh kesengsaraan, oleh kemelaratan, oleh kegoncangan, mereka ditimpa kegoncangan, hingga Rasul dan orang beriman yang bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian akan menyangka masuk jannah sedangkan Allah belum mengetahui mana orang yang mereka berjihad bersungguh-sungguh di atas agama Allah, lalu mereka mana yang bersabar di atas agama Allah Azza wa Jalla dengan semua yang menimpa mereka di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Demikian Allah menegaskan. Dan para sahabat telah menunjukkan kejujuran iman mereka dengan semua ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat, dia telah menunjukkan kejujuran imannya. Dia telah lalui semua pernik-pernik ujian yang Allah datangkan. Tidak di Mekah, tidak di Madinah, semua ujian Allah berdatangan, dan mereka telah buktikan bagaimana loyalitas keimanan mereka. Demikian pula muhajirin, demikian pula al-ansar, yang mereka telah beriman sebelumnya, lalu dia siapkan kampung halamannya untuk menampung al-muhajirin, dan mereka cintai muhajirin karena imannya, dan bahkan mereka bersikap isar kepadanya, dan mereka hanya mengharapkan dari Allah Ta'ala, dan Allah katakan tentang mereka, ulaika humul muflihun, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang muflih yang beruntung. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Gelar yang Allah sematkan kepada Al-Ansar, para Ansar, yang mereka telah menyediakan kampung halaman sebelumnya mereka telah beriman dulu kepada Rasulullah SAW. Mereka mencintai Al-Muhajirin karena imannya mereka kepada Allah Ta'ala, dan mereka tidak didapatkan ada motif-motif tertentu dalam setiap pemberiannya, dan mereka bahkan bersikap ithar, sangat mengutamakan saudaranya di kalangan Muhajirin, dan mereka tidak bakhil, dan mereka telah bersikap memuliakan Muhajirin, dan barang siapa Allah pelihara dari sebuah kebakhilan dirinya, sungguh mereka orang telah beruntung. Demikian Allah sebutkan Al-Ansar. Dan tidak akan beruntung generasi setelahnya kecuali mengikuti mereka dan mendoakan mereka. Tidak akan beruntung generasi setelahnya, tidak akan berserikat keridhaan Allah kepada generasi setelahnya kecuali mereka mengikuti jalan mereka. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Adapun orang-orang yang datang setelah generasi Muhajirin dan Ansar, mereka akan selalu menengadahkan tangannya mendoakan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana ighfir lana, ya Rabb ampunilah kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu, ya Rabb jangan Engkau jadikan dalam hatiku ada rasa ghil, kedengkian kepada mereka yang telah mendahului kami dengan iman. Demikian doa mereka yang mereka panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga bagaimana Al-Muhajirun wal Ansar yang Allah telah mengatakan tentang mereka dengan kepastian yang Allah berikan kepada mereka, dan Allah perintahkan kepada kita untuk memintakan ampun kepada mereka, lalu datang Syiah Rafidah, mereka kafirkan semua para sahabat Nabiullah alaihi salatu wassalam, dan kafirnya manusia paling kafirnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan semua para sahabat, kecuali beberapa bintang yang mereka setakar untuk tidak mereka kafirkan dengan keadaan baik. Tahukah Anda, ikhwan? Apa target mereka mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka sedang mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, Umar? Sesungguhnya di balik tujuan mereka kepada para sahabat adalah hancurnya Islam seakar-akarnya, runtuhnya Islam seakar-akarnya. Siapa yang menukilkan kepada Anda Al-Quran hingga Anda mendapatkan Al-Quran di tangan Anda? Rafidah. Melalui tangan siapa yang pertama? Tangan siapa yang pertama yang mengulurkan hingga Al-Quran Anda sampai di tangan Anda? As-sahabah radhiyallahu anhum jami'an. As-sahabah radhiyallahu anhum jami'an. Melalui tangan siapa hingga Anda bisa mengatakan qala Rasulullah, qala Rasulullah? Melalui tangannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Lalu seandainya kemudian diyakinkan kepada Anda Abu Bakar, Umar, Utsman dan semua para sahabat mereka telah kafir, sedangkan mereka yang menukilkan agama kepada Anda, apa yang akan tersisa di hati Anda tentang Al-Quran yang Anda terima dari para sahabat dan hadis yang Anda terima dari mereka? Hancur, akan runtuh, akan binasa, akan rusak. Tidak akan tersisa keyakinan Anda tentang kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak langsung pula mereka akan mengatakan bagaimana bodohnya Allah, jahilnya Allah. Allah tidak mengetahui perkara yang akan terjadi. Allah telah katakan para sahabat radhiyallahu anhu wa radhu'an,
radhiyallahu anhu wa radu'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah katakan mereka ulaika humus shalihun. Allah katakan mereka ulaika humul muflihun. Akan tapi setelah itu mereka semuanya kafir dan murtad. Betapa Allah jahil, bodoh, tidak tahu tentang apa yang akan terjadi. Dan tidak pula mereka menunduk para sahabat, kecuali arahan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mereka terselubung tugas mereka. Kalau seandainya Rasulullah telah mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilih, al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang berada di atas agama kawannya. Kalau kawannya penjahat semuanya, rusak semuanya, perampok semuanya, kafir, murtad, maka langsung tidak langsung akan mengatakan Muhammad sahabatnya seperti sebagian demikian, maka dia kurang seperti itu. Kalau seandainya mereka mengatakan Aisyah pezina dan Aisyah adalah istri Rasulullah tercinta, maka dia akan mengatakan kalau Rasulullah adalah pezina. Secara tidak langsung. Karena pezina tidak akan menikahi pezina yang semisal pula. Runtungnya Islam seakar-akarnya, hancurnya kehormatan kaum muslimin, dan akan membuat putus asanya kaum muslimin dalam masalah tarbiyah pendidikan. Seandainya manusia terbaik di kolong langit utusan Allah, pilihan Allah yaitu Rasulullah SAW, gagal dalam mendidik para sahabatnya, ternyata puluhan tahun dididik Rasulullah, dicetak dengan kedua tangan beliau yang mulia, kemudian mereka semuanya rusak, gagal, hancur, murtad, kafir. Guru mana yang akan diharapkan lagi akan bisa berhasil mendidik generasi setelahnya? Kalau seandainya manusia terbaik yang paling mulia telah jaga mendidik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Generasi terbaik. Wa inna hadhihi al-ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Allah jadikan umat terbaiknya daripada awalnya dari para sahabat. Demikian Allah Rasulullah telah mengatakan. Dan demikian Allah telah katakan dalam banyak Al-Quran ini. Sehingga orang menyelisih, sengaja menyelisih generasi mereka, dia dipastikan sesat dari jalan Allah Ta'ala. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang mereka setelah jelas petunjuk baginya yang datang dari nabinya, lalu dia mendurhakai dan dia sengaja mengikuti selain jalannya kaum mukminin, jalannya para sahabat, Allah akan palingkan pada dia berpaling, dan Allah akan lemparkan mereka ke jahanam dan jarang tidak tempat kembali. Allah jadikan mengikuti jalannya para sahabat, Allah sertakan bersama dengan dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Yang tidak mau seorang yang mereka mengatakan dirinya mengikuti sunnah Rasulullah pasti akan mengikuti sunnah para sahabat. Pasti. Demikian Allah mengajarkan kepada kita. Wa sayusibu akhiruha bala wal umur, akan menimpa kepada umat akhir ini berbagai macam musibah-musibah dan perkara-perkara tungkirunaha yang kalian akan mengingkarinya, dari al-bidah wasyahwat wasyirik wanifaq wa kullu, dan semua yang berbagai kali merupakan penyimpangan agama. Kalian yang paham agama, kalian yang membaca kitab Quran, kalian membaca as-sunnah, yang dengan pemahaman yang benar akan melihat bagaimana kerusakan penyimpangan yang ada, akan Anda lihat dan akan Anda ingkari, dan itu akan bermunculan di tengah-tengah kehidupan. Banyaknya fitnah yang akan terjadi. Wa taji'ul fitnah fayuraqqiqu ba'daha ba'dan, dan akan datang fitnah. Yang fitnah yang datang sifatnya adalah meremehkan, mengecilkan fitnah yang kemarin. Artinya fitnah yang datang gelombangnya semakin besar, semakin besar. Yang datang kemarin ternyata dikecilkan oleh gelombang berikutnya. Artinya fitnah yang berikutnya lebih besar dari yang kemarin. Demikian sifat fitnah yang diterangkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang akan datang bergulir terus menerus kepada manusia.
wa taji'ul fitnah fayuraqiqu ba'dahu ba'dan. Akan datang fitnah yang akan saling mengecilkan satu dengan yang lainnya, yang berikutnya mengecilkan yang kemarin, sehingga fitnah yang datang berikutnya lebih besar daripada yang kemarin. Wa taji'ul fitnah wa yaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Dan akan datang fitnah dan orang mukmin akan mengatakan hadhihi muhlikati, ini kehancuranku, ini akan menghancurkan, akan membinasakanku. Setiap mukmin dia akan mengkhawatirkan dirinya seandainya dia terjerumus dan terseret dalam arus fitnah yang ada. Seorang mukmin dia sangat mengkhawatirkan dirinya seandainya dia akan terseret, akan terhajar dalam fitnah yang ada, dan banyaknya dan gelombang fitnah yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Yang Rasulullah gambarkan dengan gambaran-gambaran yang sangat mengerikan, yang merupakan fitnah-fitnah khusus. Kafa'il muslim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Tamuju kamujil bahr, bagikan gelombang lautan yang dahsyat. Kamawaqil qatar, sebagaimana rintik-rintik hujan yang turun saking banyaknya fitnah yang tersebar. Demikian Nabi kita telah menggambarkan datangnya fitnah tersebut. Sehingga fitnah yang datang sifatnya akan menghancurkan manusia. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati Allah Azza wa Jalla. Lalu Rasulullah memberikan jalan keluar. Faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falyati maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Barang siapa yang dia ingin dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka, barang siapa yang dia ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka perhatikan dua perkara yang Allah dan Rasulullah ajarkan di zaman fitnah, di tengah gelombang fitnah yang akan bisa membinasakan manusia, yang membuat mereka hancur binasa sehingga dia tidak memiliki as-sabat dalam kehidupannya. Yang pertama, falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah mendatangi kematiannya, hendaklah kematiannya mendatangi dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Sehingga urusan Anda, urusan kita semuanya adalah bagaimana Anda memperhatikan, memperhatikan dan mempertahankan kokohnya nilai-nilai keimanan dalam jiwa kita, keiman kita kepada Allah dan iman kita kepada yaumul akhir, sehingga tidak akan tergeruskan, sehingga tidak akan terkeroposkan, sehingga tidak akan terhancurkan dengan banyaknya fitnah-fitnah yang ada tersebut. Tentu untuk mengokohkan iman dengan semua cara wasilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak mungkin kita mengokohkan iman kita dengan kita tidur di rumah, dengan kita tidak pernah belajar agama, dengan kita tidak pernah memiliki usaha yang sungguh untuk kita mengokohkan iman. Sesungguhnya iman kasajaratin thayyibah, iman bagikan semaian pohon yang indah yang bagus. Seandainya Anda tidak merawat, Anda akan mengalami kematian. Dan begitu Allah memberikan perumpamaan tentang kalimat thayyibah, kalimat iman, kalimat kasajaratin thayyibah, di pohon yang baik, asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukula kulla hinin bi idzni rabbiha. Pohon yang akarnya kokoh, pohon yang batangnya menjulang tinggi, pohon yang mengeluarkan buah-buahan yang indah yang setiap orang yang setiap saat bisa dinikmati. Ini adalah merupakan perumpamaan tentang kalimat thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukula kulla hinin bi idzni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah telah buat perumpamaan tentang kalimat thayyibah, kalimat iman, kalimat tauhid, seperti pohon yang akarnya, pohon yang thayyibah, pohon yang bagus,
akarnya kuat, batangnya menjulang tinggi, buahnya selalu bisa dinikmati setiap saat. Ada syajaratul iman wal iman, akan tapi tidak akan bisa tumbuh menjadi pohon iman yang demikian kecuali orang yang mereka betul-betul merawat dengan baik. Dia jaga, dia pagari, dia siangi, dia pupuk, dia sirami, dia jauhkan dari hal-hal yang akan membuat terhalangnya pertumbuhan. Merawat sebagaimana orang merawat pohon. Ketika Anda menanam pohon yang kecil, Anda siram terus, Anda pupuk, Anda pagar-pagar, Anda kasih lawanan-lawanan. Lalu kalau ada rumput-rumput yang akan mengganggu pertumbuhan Anda, siangi, Anda buang-buang. Anda terus jaga demikian sampai betul-betul tegak, bagus, besar, dan berbuah. Iman demikian membutuhkan perawatan dan membutuhkan penjagaan dan membutuhkan kesungguhan kita untuk betul-betul memelihara dan menumbuhkan pohon iman dalam hati kita. Dan diantaranya dengan ilmu. Siraman adalah siraman iman dan ilmu. Siraman iman adalah ilmu. Dan dia jaga dari hamanya dengan dia menjauhkan dari perbuatan maksiat. Dan dia berikan pupuk berbiji dengan dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian iman. Dan saudara, insyaallah nanti kita menjadi baca surah. Kita teruskan dulu. Wassallallahu alaihi wa sallam.